Ya kalau masih melihat kalau yang saya masuk mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor 1. meskipun dia Saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit ya. Pak Paloh, kalau memang meyakini elektabilitas Mas Anies, apakah nanti akan menyodorkan cawagupnya dari Nasdem atau gimana? Nasdem itu yang paling terakhir. Berarti Kalau memang bisa tidak ada kasih, syarat mendukung tanpa syarat? nggak ada syarat. Memang selalu begitu. Sohibul Iman ditandingkan dengan HNW yang udah kalah aja masih kalah loh menurut saya. Survei nih, Hidayat Nur Wahid dengan Sohibul Iman. HNW udah kalah. Sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya, antara dendam masa lalu ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melihat cuplikan video dari Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang mana beliau mengatakan bahwa hari ini survei Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta memang sangat tinggi dan bahkan tidak ada yang bisa menandingi Anies Baswedan. Itu adalah salah satu pernyataan dari Pak Surya Paloh, yang mana beliau sebagai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 tentunya. Ya, selanjutnya kita membahas terkait persoalan Pilkada serentak 2024 yang mana akan digelar insya Allah bulan November 2024 nanti. Kemarin kita sudah tahu semua bahwa Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Sohib sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Ya, kita ketahui PKS sebelumnya memang sempat digadang-gadang untuk mencalonkan Sohibul sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun kemarin faktanya politik dari Partai PKS ternyata berubah dan mendeklarasikan Anies Baswedan dan Khoiril Amin, lalu disingkat dengan Jakarta Aman, itu sudah resmi dan mendeklarasikan sebagai Anies Baswedan sebagai calon dari Partai Keadilan Sejahtera tentunya. Dan itu sempat diposting di Instagram atau media sosial oleh Partai Keadilan Sejahtera atau Partai PKS. Namun di balik semua itu, namanya juga politik, ini masih saja dinamis. Dan ini bukan final atau keputusan akhir dari Partai PKS. Ini bisa saja atau bisa jadi ini berubah. Seperti halnya di 2017 bahwa pada waktu itu Mardhani Alisera sempat juga dideklarasikan oleh PKS untuk maju di Pilkada Jakarta waktu itu. Namun berubah lagi dan pada akhirnya muncul nama Bapak Sandiaga Uno dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi di 2024 Partai PKS juga demikian. Bisa jadi Pak Anies Baswedan berpasangan dengan yang lain. Bisa jadi Sohibul berpasangan dengan yang lain. Karena
namanya juga politik dan Pilkada 2024 masih tinggal beberapa bulan lagi. Tentu politik bisa berubah kapan saja, tergantung suasana atau kondisi elit-elit partai politik itu sendiri. Namun pada faktanya hari ini masih yang mempunyai tiket yaitu Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, menariknya di sini selain Pak Anies Baswedan, ini ada Pak RK atau yang kita kenal dengan Ridwan Kamil sebagai yang bisa menandingi Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kenapa demikian? Karena sejauh ini elektabilitas seorang Ridwan Kamil itu masih di atas rata-rata atau surveinya masih di bawah di atas yang lain. Kecuali Pak Anies ya. Pak Anies kalau di DKI Jakarta memang menang, apalagi beliau sebagai incumbent lah. Meskipun kemarin mencalonkan presiden. Tapi harus diakui juga bahwa Pak Anies Baswedan di Jakarta kalau memang beliau bersudi untuk maju lagi atau sudi untuk maju lagi di Jakarta, beliau adalah salah satu petahana atau incumbent di wilayah DKI Jakarta. Ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Apakah setuju dengan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul? Atau ada calon-calon yang lain mungkin dipasangkan dengan partai atau kader dari Nasdem, PDIP atau bagaimana? Ya. Mari kita lihat, mari kita simak cuplikan video. Jangan sampai di skip. Mari kita tonton videonya. Mengalahkan Anies kan, gitu. Yang kedua, ya gini, kalau bicara Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu Gerindra. Kalau Ridwan Kamil populer nanti, asumsinya bisa aja digadang jadi wakil atau nanti misalnya maju 2 kali gitu, bisa aja begitu. Tapi kalaupun misalnya mau dalam tanda kutip paling bisa diterima adalah bahwa Ridwan Kamil ini mewakili kelompok nasionalis juga. Sementara sementara Anies Baswedan itu kubunya kubu agamis dan perubahan gitu. Setidaknya Ridwan Kamil 2 saat itu nasionalis dan keberlanjutan. Nah, kalau di Jakarta per hari ini kata orang-orang saya belum melihat surveinya. Katanya yang surveinya tinggi adalah Anies, Ridwan Kamil, Ahok. Maka calon udah 3, kita mudah aja analisanya. Tetapi karena ada analisa menuju 2024, ya maka matriksnya menjadi rumit. Ya itu tadi. Analisanya tadi soal Anies tadi itu. Iya, 3. Kepikir nggak kita dulu bahwa PDI Perjuangan mengajukan Anies itu kepikir nggak? Nggak ada kan, nggak mungkin kan. Iya dong. Kenapa itu bisa muncul? PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum loh bro. Ini info analisa di media berita. Media. Ya kalau salah ya mungkin pinggir jalan kali. Tapi seingat gua di media tuh diceritakan. Orang PDI sendiri yang cerita bahwa Bu Mega ketika disodori nama Anies oleh PDI Perjuangan Jakarta senyum. Bukan cemberut bos. Kan beda banget kan? Coba bayangkan, Anies disodorkan kepada Bu Mega tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Apa mungkin senyum? Jadi bahwa Bu Mega sendiri tersenyum menurut saya udah menggambarkan sebuah kemungkinan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Walaupun saya mengatakan ya di kesempatan yang lain, kalau sampai PDI Perjuangan mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta, maka berhenti aja jadi partai nasionalis. maksudnya. Tapi saya serius gini loh. Kenapa Bu Mega itu mengajukan Ahok? Karena Bu Mega itu mau mengedepankan ideologi nasionalis. Apa itu ideologi nasionalis? Ideologi nasionalis adalah pandangan yang melihat semua warga negara itu sebagai sama, rata. Nggak dilihat rambutnya panjang pendek, nggak dilihat bodinya kurus atau gemuk, nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat sukunya apa, titik. Kalau ini Anies. Nah, kalau bicara calon yang pernah
ya menimbulkan apa ya? Yang pernah pidato kata Pak Ahok nih, kata Ahok ya. Pidatonya mengatakan Jakarta telah direbut kembali atau telah kembali kepada pribumi. Kebayang nggak PDI Perjuangan mengusung calon yang mengangkat soal pribumi dan non pribumi itu? Nasionalis itu nggak lihat pribumi non pribumi, enggak. Pokoknya selama dia paspornya Indonesia. Kalau faktor ideologis yang jadi. Kalau jadi faktornya ideologis. Kalau ada elektoral dan Iya, perasaan. ya silakan aja kalau misalnya ini mau diributkan atau trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Ya kalau dari ini ngomong kan, ya. Wah PDI kalau mendukung Anies berhenti aja jadi partai nasionalis. Silakan aja trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Silakan aja. Argumentasi saya itu. Satu, dia Kan Mas Herku bilang tadi yang Ya. butuh cepat Anies kan. ya. Pertama begini, Sohibul Iman kan nggak punya elektabilitas. Sohibul Iman ditandingkan dengan HNW yang udah kalah aja masih kalah loh menurut saya. Survei nih, Hidayat Nur Wahid dengan Sohibul Iman. HNW udah kalah. Udah kalah ya dia kan. Pernah kalah. Tapi kalau ditarungkan HNW dengan Sohibul Iman masih ya, saya aku yakin masih tinggi HNW daripada Sohibul Iman. Apalagi mau lawan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bicara Pilpres, Pilkada itu kan mau nggak mau soal elektabilitas kan harus dihitung. Yang kedua, PKS nggak bisa maju sendirian, kursinya 18. Dia perlu tambahan kursi. PKB punya 10, lebih daripada cukup. Pasti barang ini jalan. Jadi ini adalah paket lengkap. Punya elektabilitas, punya kursi partai. Lengkap. Gitu. Tapi bukannya ada argumen gini. Ketika bisa mengambil hati PKS dan mengambil dukungan PKS, itu akan justru itu menjadi yang akan menjadi pengurang dari kekuatannya Anies gitu. Karena Ya PKS-nya udah nggak bersama Anies gitu. di mana nggak bersama Aniesnya di mana? Ya misalnya gitu. Makanya upaya untuk mengambil PKS dari Anies ini juga harus jadi sebuah misi elektoral nih. Gini, kalau dari kacamata Anies kan dia pasti sangat membutuhkan PKS. Satu, untuk syarat kursi, syarat pencalonan. PKS gede banget. Yang kedua, ya PKS mesin politiknya dikenal kuat, terutama di perkotaan seperti Jakarta. Dari PKS, dia nggak bisa maju sendiri. Yang kedua, dia kalau mau menang, dia harus punya elektabilitas. Jadi sebetulnya ini simbiose mutualistik menurut saya sih antara Anies dengan PKS ini. Jadi PKS dalam pilkada kali ini kehilangan alternatif lain selain Anies. Ya, Di saya balik, cornering. saya balik lagi pertanyaannya, emang mau nyalonin siapa? Itu Sohibul Iman tadi. Iya kan, menang apa enggak kan gitu kan? Atau misalnya inilah yang kemarin kita rame lah dari tadinya Manunggaling bersama Mas Anies kemudian pecah dan ingin mencalonkan juga. Dan katanya 80% kekuatan Anies kalau beliau maju bisa mendukung beliau. Namanya Sudirman Said. Ya emang Sudirman udah pisah dari Anies. Ya, Kan dia enggak kan mau enggak ada deklarasi kan bahwa dia ini akan pisah kan. Memang ada wacana saya kalau siap melawan saya Anies. maju misalnya begitu ada. Tapi itu kan juga dalam tanda kutip mungkin gimmick saja. Dia menyesalkan kok bahwa kayaknya nih saya nggak setuju sama orang yang hanya menjadikan Jakarta sebagai anak tangga menuju Oh ya tangga boleh berikutnya. aja, bukan mustahil. Ya katanya Akan gubernur ada Jakarta perbedaan. tuh 2 tahun kerja, Bisa, sisanya bisa. sirkus-sirkus lah. Bisa menuju. juga seperti itu ya, bukan mustahil juga. Barangkali ada dinamika internal antara Anies dengan timnya, bukan mustahil. Kan biasa aja itu. Gitu. SS nih belum bisa dijadikan wajah lain Anies yang bisa membuat pilihannya PKS gitu misalnya relatif Enggak lah. lebih banyak. Enggak, menurut saya enggak lah. Enggak. Sekarang apa yang membuat SS itu menjadi variabel kunci untuk menentukan langkah Anies? Menurut saya enggak. SS bukan ketua partai. Dia enggak tanda tangan nanti untuk pencalonan. Langkahnya PDI gimana Mr. Kyo kalau bisa? PDI? Ya. Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Antara dendam masa lalu, ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih, dengan semedi yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang lalu gitu. Gitu. Apalagi wakilnya ini Sohibul Iman kan agak Tantangan PKS kan ada dua. Pertama mau PDI mengusung tantangan PDI kan ada dua. Pertama mau mengusung Anies ada beban ideologis. Yang kedua, kalau tidak mengusung Anies siapa? Ya kan tadi ada Ya Andika, kan? ada Yang ketiga, siapa partai politik yang mau bergabung dengan PDI?
Itu menurut saya nggak mudah juga. Dengan situasi yang ada pada hari ini, hemat saya pilihannya cuman mengambil mengambil Nasdem kan. Atau gabung ke Kim. Nah, tapi Nasdem Surya Paloh saya Ya memang sejauh ini yang masih sangat galau itu adalah PDIP ya. Karena nggak mungkin juga PDIP bisa maju satu partai. Masih tetap butuh koalisi-koalisi yang lain. Kita ketahui yang Pilpres kemarin, kalau memang pakai yang Pilpres kemarin ya, ada P3, Prindro dan Hanura. Kalau berbicara di di DKI Jakarta, ya nggak mungkin juga karena PDIP masih 15 kursi ya. Kalau untuk 22 kursi butuh 7 kursi lagi. Dan P3, Prindro dan Hanura masih belum cukup. Ya kemungkinan PDIP kalau memang ada calon sendiri harus cari partai-partai koalisi yang lain seperti halnya misal Nasdem, terus Golkar misalkan, atau enggak Demokrat dan yang lain. Cuma kalau kita melihat dari kesakithatian efek di Pilpres kemarin, ya nggak mungkin juga gitu. Tapi kalau mau mendapatkan tiket maju di DKI Jakarta ya harus cari koalisi dan bergabung dengan partai-partai yang lain. Karena kalau hanya satu partai PDIP misal, itu masih belum cukup kursinya di parlemen. Masih 15 kursi parlemen yang dipunyai oleh PDIP itu sendiri. Ya, itu saja mungkin ya pembahasan dari Mr. Q. Tentu kalau kita berbicara persoalan Pak Anies Baswedan, pencapaiannya di DKI mungkin memang luar biasa untuk masyarakat DKI. Tapi posisi aman, Pak Anies Baswedan belum tentu masih aman. Meskipun pada kenyataannya hari ini Pak Anies Baswedan masih kandidat terkuat di Pilkada DKI Jakarta. Ya, kita melihatlah bagaimana hasil dari Gerindra dan Golkar nanti. Apakah Ridwan Kamil juga mau maju atau dipasangkan di DKI Jakarta? Saya berharap Pak Ridwan Kamil ini maju di DKI Jakarta sebagai perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Saya sepakat ketika Pak Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta. Itu kira-kira, silakan tulis komentar kalian. Jangan lupa, mari kita berpikir sesuai dengan logika kita masing-masing. Salam, tetap bersama Rumpi Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.